Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jian Jeri Pratama, guru mata pelajaran instalasi tenaga listrik. Kali ini materi kita tentang bab sistem pembumian. Hampir semua peralatan elektronika dan peralatan listrik di rumah kita seperti televisi atau TV, kipas angin, komputer, lampu, pemanas ruangan, mesin cuci, kulkas, pendingin atau refrigerator, AC atau pendingin ruangan, radio atau sound system, pompa listrik, pemasak nasi atau rice cooker, penghisap debu atau vacuum cleaner, bor listrik atau pencas baterai atau baterai charger, dan lainnya membutuhkan energi listrik agar dapat beroperasi. Energi listrik sangat banyak membantu kehidupan kita sehari-hari dan sudah merupakan kebutuhan yang vital. Tetapi apabila listrik tidak memiliki pengamanan dan instalasi yang benar, maka listrik akan berubah menjadi energi yang berbahaya yang dapat membakar dan mematikan. Kasus kebakaran yang sering sekali kita dengar dan baca yang terjadi pada perumahan padat penduduk, pada pertokoan, rumah pribadi, pada pabrik akibat gangguan listrik atau short circuit, baik di mass media, media massa, surat kabar, dan media televisi telah banyak mengambil korban, baik korban nyawa maupun korban material yang tidak sedikit. Pihak kepolisian dan pemadam kebakaran dan ahli forensik kebakaran mengidentifikasikan bahwa penyebab kebakaran adalah akibat terjadinya hubung singkat pada sistem kelistrikan. Menurut data dari Dinas Pemadam Kebakaran Negara Maju Amerika Serikat, gangguan kelistrikan pada rumah yang mengakibatkan kebakaran tercatat 67.800 kasus kebakaran. Yang mengakibatkan kematian tercatat 485 kasus kematian dan kerugian harta milik mencapai 868 juta US dollar atau bisa kita rupiahkan menjadi 8,6 triliun rupiah. Selama setahun, sistem instalasi yang buruk pada rumah adalah penyebab kebakaran lebih banyak 2 kali dibandingkan kebakaran akibat peralatan listrik rumah tangga. Dan di daerah pedesaan, kasus kebakaran akibat sistem instalasi listrik yang salah 33% dari kebakaran pada daerah perumahan. Sebuah sistem pentanahan atau pembumian yang diinstalasi dengan baik adalah bagian penting untuk menjaga sistem kelistrikan bekerja dengan aman. Setiap sistem listrik membutuhkan pembumian atau pentanahan yang tepat untuk menjaga agar sistem bekerja dengan baik. Sebuah sistem pentanahan atau pembumian tergantung pada 2 komponen untuk bekerja dengan benar, yaitu lokasi dari sambungan pembumian atau pentanahan, ukuran dari konduktor pentanahan atau pembumian. Tujuan pentanahan atau pembumian di dalam sistem listrik: yang pertama, menyediakan jalan resistansi yang rendah ke bumi atau ke tanah bagi setiap arus gangguan yang berasal dari sambaran petir maupun tegangan yang melonjak tiba-tiba atau surges yang terjadi pada sistem listrik. Menyediakan jalan resistansi yang rendah ke tanah atau bumi bagi arus gangguan yang mengalir
dengan arus yang cukup untuk mengaktifkan peralatan proteksi arus lebih dalam kurung circuit breaker atau fuse, membuka atau open trip dengan cepat, dan hal inilah yang paling terpenting, menyediakan titik acuan yang stabil bagi tegangan dalam setiap fasa dari rangkaian. Titik pentanahan atau pembumian yang kuat dan benar akan mencegah naik turunnya tegangan pada tegangan fasa ke tanah dan tegangan fasa ke fasa. Di sini bisa kita lihat gambar dari rangkaian listrik pada panel utama, yaitu tersambung sebelum masuk meteran, di mana netral dan ground dihubungkan agar apabila terjadi gangguan ground fault, arus gangguan langsung dibumikan dan tidak akan mengalir ke meteran dan jaringan listrik di rumah, karena akan mengakibatkan naiknya biaya pemakaian listrik, yaitu timbulnya arus gangguan yang akan terbaca oleh meteran listrik sebagai beban listrik. Tetapi pada sub panel tidak perlu dihubungkan ground dengan netral. Jadi di sini bisa kita lihat untuk pada bagian kWh meter di sini bisa kita lihat ini pasanya dan netralnya. Sambungan masuk ke APP, ya, ini bagian sambungan masuk ke APP. Di sini terdapat groundingnya. Nah, untuk grounding di dalam sini kita langsung masukkan ke saluran keluaran ke instalasi rumah. Maka terdapat 3 kabel yang masuk ke rumah, yaitu pasa, netral, dan ground. Ada kerancuan antara grounding pentanahan yang baik dan nilai tahanan yang seharusnya ideal. Suatu grounding pentanahan besar tahanannya 0 ohm. Tidak ada satu standar mengenai ambang batas nilai tahanan grounding yang harus diikuti oleh semua badan. Semakin kecil tahanan pentanahan atau bumi, semakin baik. Semakin kecil pentanahan atau bumi, semakin baik. Tetapi badan NFPA dan IEE telah merekomendasikan nilai tahanan grounding atau pentanahan lebih kecil atau sama dengan 5 ohm. Peralatan yang digunakan untuk mengukur tahanan pentanahan adalah Digital Earth Resistance Tester. Badan NEC menyatakan bahwa untuk meyakinkan impedansi sistem ke tanah besarnya kurang dari 25 ohm dan tercantum dalam NEC 250.56. Fasilitas dengan peralatan yang sensitif, nilai tahanan tanahnya harus 5 ohm atau kurang. Industri telekomunikasi telah menggunakan 5 ohm atau kurang sebagai nilai tahanan pentanahan dan sambungan. Tujuan nilai tahanan pentanahan adalah untuk mendapatkan tahanan grounding atau pentanahan yang serendah mungkin, yang bisa dipertimbangkan baik secara ekonomis dan secara fisik. Di sini bisa kita lihat gambar model pentanahan pembumian dengan menggunakan elektroda batang. Ini modelnya single grounding. Ini parallel grounding, ya, ada 2. Dia parallel grounding. Ini maksimal grounding. Di sini ada tanah liat, ya. Ini dibuat baknya, ada galian 3 kali 4 meter, dalamnya 0,5 meter. Elektroda pentanahan umumnya dibuat dari bahan yang sangat konduktif atau tahanan rendah seperti baja atau tembaga. Besar tahanan elektroda tanah dan sambungannya
umumnya sangat rendah sehingga arus mengalir tidak terhambat. Untuk merencanakan suatu sistem pentanahan adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, antara lain tahanan jenis tanah, struktur tanah, keadaan lingkungan, biaya, ukuran, dan bentuk sistemnya. Biasanya tahanan pentanahan yang lebih rendah sangat efektif, tetapi biaya menjadi besar. Untuk itu perlu dipertimbangkan efek, fungsi, dan ekonomisnya. Oleh karena itu, perlu kiranya bagi kita untuk dapat merencanakan dan membuat sistem pentanahan yang sesuai dengan keperluannya. Sini bisa kita lihat gambar chemical grounding road, ya. Di sini ada dan konduktornya, ada access well, ya. Ini ada galiannya. Terus konduktor materialnya di sini, ya, beton. Terus chemical elektrodanya. Syarat-syarat sistem pentanahan atau pembumian yang efektif. Tahanan pentanahan harus memenuhi syarat yang diinginkan untuk suatu keperluan pemakaian elektroda yang ditanam dalam tanah. Harus bahan konduktor yang baik, tahan korosi, cukup kuat, jangan sebagai sumber arus galvanis. Elektroda harus mempunyai kontak yang baik dengan tanah sekelilingnya. Tahanan pentanahan harus baik untuk berbagai musim dan dalam setahun. Biaya pemasangan serendah mungkin. Di sini bisa kita lihat gambar grounding rod dari tembaga yang solid, yang sangat baik untuk elektroda pentanahan. Sini ada groundingnya. Faktor-faktor yang menentukan tahanan pentanahan. Tahanan pentanahan suatu elektroda tergantung pada 3 faktor. Tahanan elektroda itu sendiri dan penghantar yang menghubungkan ke peralatan yang ditanahkan. Yang kedua, tahanan kontak antara elektroda dengan tanah. Tahanan dari massa tanah sekeliling elektroda. Namun demikian, pada prakteknya tahanan elektroda dapat diabaikan, akan tetapi tahanan kawat penghantar yang menghubungkan ke peralatan akan mempunyai impedansi yang tinggi terhadap impuls frekuensi tinggi, seperti misalnya pada saat terjadi lightning discharge. Untuk menghindarinya, sambungan ini diusahakan dibuat sependek mungkin. Ketika merancang dan mendesain sebuah pelayanan listrik, seorang insinyur listrik atau teknisi listrik harus hati-hati. Hanya membumikan atau mentanahkan sistem pelayanan pentanahan pada satu lokasi. Jikalau ada lebih dari satu hubungan pentanahan, ada kemungkinan akan mengizinkan arus sirkulasi mengalir di dalam loop yang tidak ditetapkan, karena memiliki lebih dari satu jalan ke bumi atau bumi ke tanah. Hal ini dapat menyebabkan arus gangguan mengalir dalam jalan yang berbeda dan tidak kembali kepada jalan yang ditetapkan, yang mana jalan ini akan menyebabkan sirkuit breaker membuka atau trip pada saat gangguan listrik terjadi pada sistem. Begitu juga dengan konduktor pentanahan atau pembumian, harus memiliki ukuran yang sesuai dengan standar ditetapkan, yang mana akan membawa dan mengalirkan suatu arus gangguan yang dapat kita lihat pada saat terjadi gangguan. Apabila konduktor pentanahan atau pembumian terlampau kecil, maka arus yang mengalir melaluinya akan dapat membuatnya panas.
membuatnya meleleh, membuat percikan api dan mulai terbakar. Semakin besar konduktor, pentanahan atau pembumian, semakin kecil resistansinya, maka semakin baik arus mengalir. Akibatnya, semakin rendah kenaikan temperatur pada konduktor. Di sini bisa kita lihat yaitu gambar pembumian listrik atau pentanahan dengan menggunakan elektroda batang yang dapat digunakan untuk pembumian listrik pada rumah, tempat tinggal maupun toko atau tempat usaha. Dan dalam mengerjakan dan membangun sistem pentanahan atau pembumian listrik, perlu diperhatikan sambungan dan kontak antar konduktor dengan elektroda pentanahan atau pembumian. Sambungan pentanahan harus kuat, solid dan bebas korosi atau karat. Jika sambungan dan hubungan dengan pembumian atau pentanahan hilang dan terputus, akan menyebabkan tegangan kerja akan berfluktuasi. Tegangan naik turun pada steker dan penerangan lampu. Jika tegangan ini dibiarkan berfluktuasi lebih dari 120 volt atau lebih dari 3%, lampu dan peralatan listrik yang terhubung dengan sistem akan bekerja dengan tidak normal. Lampu akan redup saat tegangan rendah dan akan sangat terang saat tegangan naik dan akhirnya mati dan terbakar. Di sini bisa kita lihat bagian dari model pembumian menggunakan elektroda batang. Di sini bisa kita lihat bagian tutup bak kontrol. Jadi ini tutup baknya. Kita menggunakan sebuah bak yang dibuat, ada tutup baknya. Terus bak kontrol ukuran 15 x 15 x 25 cm. Jadi ukuran baknya kontrol, ini bak kontrolnya 15 x 15 x 25 cm. Terus di sini ada klem ground rod ya. Di sini ada klemnya, ini klemnya, klem ground. Terus di sini ada skun atau ukuran disesuaikan dengan kabel atau NYA atau BC yang akan digunakan. Jadi ini skunnya. Terus di sini ada kabel NYA atau BC 6 mm per kubik menuju ke box MCB. Jadi ini kabelnya ya. Ini kabelnya. Terus ini ada lubang untuk keluaran kabel NYA BC 6 mm. Di sini ada lubangnya ya, di lubang di bak itu untuk keluaran kabel. Dan ini ada tanahnya. Terus ini ada batu kerikil yang di sini, batu kerikil, dan ini batang tembaga panjang 2 meter, lebar diameter setengah inci. Jadi panjangnya 2 meter di sini. Ya, di sini ada 2 meter dari ujung sini sampai ujung sini. Oke, lanjutkan. Kita membutuhkan sistem pembumian atau pentanahan di dalam rumah kita atau toko kita karena sistem pentanahan atau pembumian di rumah atau toko kita adalah fondasi dasar untuk menyediakan jalur bagi arus listrik yang terjadi akibat tegangan kejut tiba-tiba dari sumber arus listrik yang tidak diinginkan dan dari sambaran petir. Yang kedua, sistem pembumian atau pentanahan di dalam sebuah rumah atau toko atau gedung akan menyediakan jalan yang mudah bagi arus listrik untuk mengalir ke sumbernya atau ke bumi ketika gangguan listrik terjadi seperti gangguan fasa ke tanah atau ground fault. Dengan memberikan dan mengizinkan jalan bagi arus listrik kembali ke sumbernya melalui sistem pembumian atau pentanahan akan menjamin peralatan proteksi sistem seperti GFCI atau Ground Fault Circuit Interrupter atau Breaker, Over Current Device atau CB,
residual current device atau RCD, fuse atau sekring akan membuka dan trip dengan cepat atau bekerja dengan baik. Yang keempat, sistem pembumian listrik yang benar akan mencegah bagian-bagian peralatan listrik yang terbuat dari logam penghantar listrik akan tetapi terinduksi oleh energi listrik. Dengan demikian, alasan utama untuk pembumian pentanahan sistem listrik adalah keamanan. Keamanan dari bahaya sengatan listrik atau bahaya kebakaran akibat gangguan yang terjadi pada peralatan listrik, pada saklar, pada kabel listrik. Apa akibatnya jika kita tidak memiliki sistem pembumian atau pentanahan listrik dalam rumah atau toko kita? Jawabnya, apabila komponen mekanik penghantar listrik seperti mesin cuci, motor pompa listrik terinduksi energi listrik akibat adanya gangguan pasak ke tanah atau ground fault, maka tidak adanya sistem pentanahan atau pembumian listrik akan gagal menyediakan jalan bagi arus listrik kembali ke sumbernya. Jikalau hal ini terjadi, maka apabila kita menyentuh peralatan yang terinduksi energi listrik tadi, maka akan ada jalan listrik masuk ke tanah atau bumi melalui tubuh kita yang bisa berakibat kebakaran pada tubuh kita atau kematian tiba-tiba akibat sengatan arus dan tegangan listrik. Di sini ada gambar ground fault akibat adanya kabel bertegangan yang putus atau isolasi yang rusak, sehingga kabinet logam yang terinduksi tegangan dan arus listrik tersentuh, maka arus gangguan mengalir kembali ke netral melalui tubuh manusia melalui tanah. Jadi di sini ada metal kabinet ya, bagiannya metal, bahannya metal, ada arus listrik yang masuk langsung ya, karena ada terjadinya lost wire atau insulation fault atau kebuka ya, maka netral, loss dan kapasitas support dia akan mengalir langsung melalui tubuh kita ke netral. Jadi arusnya akan melalui tubuh kita. Gangguan pasak ke tanah atau ground fault, gangguan listrik yang terjadi akibat arus listrik terhubung dengan sistem pentanahan atau terhubung dengan bodi peralatan yang terhubung ke tanah. Sistem pentanahan atau pembumian yang benar akan memberikan jalan bagi arus listrik ke tanah atau bumi, sehingga mengaktifkan circuit breaker atau GFCI, ground fault circuit interrupter, untuk membuka trip. Sini ada gambar gangguan arus listrik ke tanah yang akan menyebabkan ground fault circuit interrupter bekerja atau trip. Pengukuran sistem pembumian. Untuk mengetahui apakah sistem grounding atau pentanahan yang kita pasang sudah benar-benar terhubung ke bumi, yaitu sebisa mungkin harus tidak memiliki hambatan atau resistansi antara kabel grounding dengan bumi. Namun jika tidak bisa dipastikan benar-benar 100% terhubung ke bumi, maka dibuatlah nilai standar maksimum dari hambatan atau resistansi kabel grounding ke bumi, yaitu di bawah 2 ohm atau di bawah 1 ohm. Sebaiknya nilai tahanan grounding terhadap bumi adalah di bawah kecil dari 2 ohm. Bagaimana cara kita mengetahui apakah nilai hambatan atau resistansi pentanahan atau tahanan grounding yang kita pasang sudah mencapai nilai standar?
sehingga dapat dikatakan sistem grounding yang kita pasang sudah baik dan benar. Untuk mengetahui hal itu, maka kita harus melakukan pengukuran sistem grounding atau pentanahan atau pembumian yang kita pasang dengan menggunakan alat ukur grounding atau pentanahan atau pembumian. Alat ukur ini biasanya disebut dengan grounding tester atau earth tester. Cara menggunakan alat ukur grounding earth tester atau grounding tester yang benar yaitu di sini bisa kita lihat gambarnya, tampilan hasil pengukuran, selektor untuk memilih besaran skala nilai pengukuran, tombol tes untuk memulai mengukur. Di sini. Alat ukur grounding earth tester atau grounding tester ini dilengkapi 3 buah lubang konektor dan 3 kabel ukuran yang akan digunakan. Ketiga kabel tersebut yaitu kabel berwarna merah atau C. Dihubungkan ke lubang konektor berwarna merah pada alat ukur dan ujungnya satunya dihubungkan ke stik atau tongkat besi yang tersedia dan sudah ditancapkan ke bumi atau tanah. Usahakan jarak antara stik atau tongkat besi yang satu dengan yang lainnya sekitar 5-10 meter. Kabel berwarna kuning atau P dihubungkan ke lubang konektor berwarna kuning pada alat ukur dan ujung satunya dihubungkan ke stik tongkat besi yang tersedia dan sudah ditancapkan ke bumi atau tanah. Usahakan jarak antara stik atau tongkat besi yang satu dengan yang lainnya sekitar 5-10 meter. Begitu juga jarak antara masing-masing stik atau tongkat besi dengan titik-titik grounding atau pentanahan yang diukur juga harus memiliki jarak 5-10 meter. Kabel berwarna hijau atau E. Kabel berwarna hijau atau E dihubungkan ke lubang konektor berwarna hijau pada alat ukur atau earth tester dan ujung satunya dihubungkan ke kabel penghantar pada titik grounding dan pentanahan yang sudah kita pasang. Di sini bisa kita lihat melakukan pengukuran atau sistem grounding pentanahan. Di sini berwarna hijau ya. Ini elektrodanya yang kita buat sistem pentanahannya. Ini warna kuning, ada bagian elektroda yang batangnya yang sudah ada dan satu yang warna merah. Jarak antara satu stik dengan stik yang lain 5-10 meter. Setelah itu putar selektor pada alat ukur atau earth tester untuk kita arahkan pada pengukuran dengan nilai tertinggi atau skala 100 ohm terlebih dahulu, lalu tekan tombol tes. Jika jarum ukur belum bergerak atau bergerak namun sangat kecil, putar selektor untuk mengubah satuan skala yang lebih kecil 10 ohm. Jika jarum ukur masih bergerak hanya sedikit juga, maka kita coba lagi dengan skala ukur yang lebih kecil, yaitu 1 ohm, untuk mendapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat. Menghitung hasil pengukuran. Jika pada skala ukuran 1 ohm, jarum ukur bergerak pada angka 2, maka hasil pengukurannya adalah 2 dikali 1 ohm sama dengan 2 ohm. Tahanan grounding baik dan benar memenuhi nilai standar. Jika skala ukur yang kita gunakan pada pilihan selektor 10 ohm dan jarum ukur bergerak menuju angka 5, maka hasil pengukurannya adalah 2 dikali 10 ohm, jadi 20 ohm. Tahanan groundingnya buruk. Jika skala ukur yang kita gunakan pada selektor 100 ohm dan jarum ukur bergerak menuju angka 5, maka hasil pengukurannya 2 dikali 100 ohm sama dengan 200 ohm. Tahanan groundingnya sangat buruk, bahkan mungkin tidak terpasang. Ingat, saat akan mulai melakukan pengukuran, jangan lupa untuk menekan tombol tes pada alat tersebut untuk memulai pengukuran.
Ada sedikit kata pengantar, kata-kata penyemangat untuk kalian, yaitu ketika kamu telah membuatnya bahagia dan dia masih memilih orang lain, yakinlah mungkin kamu belum kaya. Terima kasih.